Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang pemikiran politik Yunani kuno. Bangsa Yunani sebagai peradaban besar yang memiliki banyak pemikir yang dikenal yang akhirnya menyempurnakan peradaban tersebut. Pemikiran politik Yunani yang banyak melakukan spekulasi bebas mengenai hakikat dunia, tujuan hidup tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Para pemikir Yunani lah yang akhirnya menemukan ilmu pengetahuan dalam filsafat. Mereka lah yang pertama kali menulis sejarah histori yang berbeda di antara para filsuf Yunani sebagaimana di antara para filsuf dari zaman berikutnya. Ada yang pemikirannya terutama bercorak ilmiah, politik, dan religius. Di antaranya adalah Socrates yang mengemukakan tentang pemikirannya mengenai dialektika. Plato dengan negara dan kota yang akhirnya dikembangkan kembali oleh Aristoteles. Pemikiran politik Yunani lah yang akhirnya membentuk pola pengetahuan umum mengenai dasar pemikiran-pemikiran yang memberikan pengetahuan secara imajiner guna mengembangkan lebih lanjut yang diadaptasikan oleh banyak peradaban lainnya yang terus dikembangkan sebagai dasar pemikiran politik suatu bangsa. Pemikiran politik tokoh-tokoh tersebutlah yang akan diulas pemahamannya lebih jauh. Dalam rekaman sejarah, tercatat muncul suatu konsepsi sosial politik yang mendasar dalam warisan dan kebudayaan dan intelektual barat. Di Yunani pula problem-problem manusia dan negara pertama kali diangkat ke permukaan termasuk di era Socrates. Doktrin politik Socrates bahwa kebijakan adalah pengetahuan merupakan dasar bagi pemikiran politiknya mengenai negara. Socrates tidak terlalu banyak menulis mengenai pandangan politik, namun dengan konsep pemikirannya, banyak para pemikir lainnya terpengaruh oleh pandangan Socrates. Di antara muridnya sendiri yaitu Plato. Socrates mencurahkan perhatiannya dengan sungguh-sungguh pada perkembangan metodologi atau model prosedur untuk mencapai kebenaran. Baginya, prinsip politik juga mendasarkan pada etika yang ia simpulkan kebijakan pengetahuan. Socrates mengajarkan bahwa terdapat prinsip-prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal, yang terdapat pada hukum-hukum dan tradisi yang beragam di berbagai belahan dunia. Socrates menegaskan bahwa norma-norma kebenaran itu bebas. Oleh Socrates, fondasi filsafat politik Plato bisa dikatakan adalah the transcendent good, dan pencarian Plato terhadap yang baik hanya bisa dipahami dalam konteks ilmu politik di masa awal Yunani. Dan hubungan yang digambarkan Plato antara ilmu tersebut dengan perang Peloponnesia, sebuah perseteruan besar antara Athena dan Sparta untuk merebutkan hegemoni dunia Yunani pada tahun 434 sampai 404 sebelum Masehi. Situasi Athena dan Sparta yang menyedihkan itu membuat Plato bertekad menerapkan cara baru berpikir terhadap politik dan etik. Plato mulai menggambarkan polis yang ada dalam idenya ke dalam realitas, bagaimana ahli geometri yang menggambar segitiga dan lingkaran untuk mengomunikasikan idenya. Pelukisan polis ini pun dimulai dengan definisi teologis bahwa fungsi dari polis adalah untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak dapat ia penuhi sendiri. Kebutuhan pertama manusia adalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Dari kebutuhan itu tanpa disadari dan secara spontan muncullah spesialisasi di bidang ekonomi dan pertukaran. Ada kepentingan yang saling melengkapi dan kerjasama yang spontan. Plato mengatakan bahwa konstitusi polis yang seperti inilah yang benar-benar sehat. Dari sini muncullah keinginan terhadap kemewahan yang nantinya membuat polis semakin kompleks dan meningkatkan kekuatannya. Terciptalah golongan tentara paradok terjadi karena timbul kecintaan yang berlebihan terhadap materi perang dan perebutan harta. Dari ide manusia yang polos dan penuh nafsu ini, Plato beranjak ke ide trifungsi manusia, meminjam istilah Prancis confort. Masyarakat yang baik harus memiliki 3 institusi sosial yang berfungsi membuat keputusan dan memerintah legislatif, melaksanakan eksekutif dan administratif, dan memproduksi. Pemisahan ini diturunkan dari ide tentang manusia yang rasional, spiritual, dan penuh nafsu. Adaptasi dari pemikiran Plato, ia berusaha melengkapi kelemahan yang ada di pemikiran Plato, dan ia berusaha mengembangkan pemikiran Plato menuju pada langkah realisme.
dan sebagainya, serta perdebatan-perdebatan dari filsafat. Karya klasik inilah yang memuat tentang pemikiran dialektika, yaitu tentang politik, etika, negara, dan strata sosial. Pemikiran Aristoteles ini di bidang filsafat, ia mengatakan bahwa politik yang paling ideal ialah politik penggabungan antara filsafat politik monarki dan filsafat politik demokrasi. Pemikiran politik Aristoteles ini sangat berpengaruh kuat terhadap pemikiran barat dan keagamaan pada masa awalnya. Aristoteles menekankan bahwa pelacakan yang sungguh-sungguh pada watak manusia merupakan hal pokok bagi teori politik. Pendekatan Aristoteles terhadap teori politik terdapat pada bukunya Politics, kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics, kemudian Retoris dan Metafisik. Inti dari pemikiran politiknya setidaknya ada 4 premis etis dan filosofis yang terkenal. Pertama, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas. Yang kedua, politik adalah ilmu yang praktis. Yang ketiga, ada hukum moral universal yang harus dipenuhi semua manusia. Yang keempat, negara adalah institusi alamiah. Dari pemikiran ini, Aristoteles memandang watak suatu objek sebagai sesuatu yang bisa menjadi watak sesuatu yang berada pada tujuannya. Adapun tujuan manusia sebagaimana manusia lainnya adalah pemenuhan watak dan kebutuhannya.